Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, hari ini hari Rabu tanggal 8 bulan Juli 2020, Zulqa'dah 1441 Hijriah, pertengahan agak ke belakang. Nah, hari ini kita akan menuntaskan pembahasan tentang solusi untuk selamat menghadapi fitnah Al-Masihud Dajjal. Dan kita hari ini akan memasuki the practical solution, solusi praktisnya, amaliyah. Namun ada hutang sedikit tentang fundamental solution, solusi fundamental. Karenanya kita akan tuntaskan terlebih dahulu ya solusi fundamental itu. Nah, ingat, solusi fundamental intinya adalah seorang muslim harus menghadapi fitnah Al-Masihud Dajjal jika ditakdirkan menghadapinya dengan cara bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Sebab kata Nabi, ya Allah menjadi khalifati, khalifahku yang akan melindungi kalian dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Dengan kata lain, koneksi seorang mukmin harus kuat sinyalnya. Dia harus benar-benar menyala. Sadatana wa kubara'ana. Ya Rabb kami, sungguh kami telah mentaati, mematuhi sadatana, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pemuka-pemuka agama kami, ulama-ulama kami. Ternyata mereka, ya, kita lanjutkan. Jadi, jelas ketika di hari berbangkit kelak nanti, di padang mahsyar nanti, saat para pengikut rakyat kebanyakan menuntut tanggung jawab dari pemimpinnya, ya, kenapa mereka dahulu ya tidak memberikan petunjuk kepada rakyatnya, petunjuk yang benar, petunjuk yang bersumber dari Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Mereka menjawab dengan jujur ketika itu, Lau hadanallahu lahadainakum. Sungguh seandainya Allah memberi kami petunjuk, niscaya kami bisa memberi kalian petunjuk. Artinya apa? Inilah pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Kenapa kemudian hari ini ketika kita menyaksikan ada pemimpin-pemimpin yang tidak jelas-jelas tidak bahkan mencampakkan petunjuk Allah, lalu kita merasa berkewajiban mentaati mereka? Disinilah kekeliruan kebanyakan manusia hari ini. Menyangka asalkan dia sudah formal pemimpin, asalkan dia sudah formal ulama, lalu serta-merta kita mengikutinya. Tapi kalau dia tidak mengikuti petunjuk Allah, ngapa kita mengikuti mereka? Nah, jadi di sini ya jelas mereka akhirnya mengatakan bahwa sesungguhnya ya sama saja. Mau kita mengeluhkah, mau kita bersabarkah, tidak ada jalan keluar dari azab Allah Ta'ala, neraka yang menyala-nyala ini. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW memperingatkan umat ini agar mewaspadai al-a'imma al-mudillin, para pemimpin yang menyesatkan, yang merupakan fitnah yang lebih Nabi Muhammad SAW khawatirkan menimpa umat ini daripada fitnah Dajjal. Dan fitnah tersebut akan datang sebelum atau menjelang keluarnya fitnah Dajjal. Artinya, jika seseorang sudah gagal menghadapi fitnah a'immah mudillin, para pemimpin yang menyesatkan, bagaimana lagi dia akan bisa selamat menghadapi fitnah Dajjal yang merupakan pemimpin taghut yang paling dahsyat dalam menyesatkan manusia. Allah izinkan dia memiliki 1001 sihir, ilmu sihir, tipu daya untuk menyesatkan manusia. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan, mari kita benar-benar mengokohkan iman kita menjadi sidqul iman, tauhid kita menjadi tauhid yang benar-benar yu'minu billah di satu sisi, yakfur bitaghut di lain sisi, mengimani Allah Ta'ala di satu sisi, dan mengkufuri taghut, syaitan dan para konco-konconya di lain sisi. Ya, niscaya orang yang demikian dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus selama-lamanya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada practical solution, solusi-solusi praktis. Ya. Ada beberapa solusi praktis yang telah diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ya. Yang pertama, hendaknya kita membiasakan membaca doa
ya, menjelang berakhirnya salat kita, menjelang kita salam kanan salam kiri, ya, di akhir salat hendaknya kita membaca doa memohon perlindungan Allah Ta'ala dari 4 perkara yang salah satunya adalah dari keburukan fitnah Al-Masihud Dajjal. Doa ini dibaca ketika duduk tasyahud atau tahiyat akhir menjelang salam ke kanan dan ke kiri. Dijelaskan dalam hadis, idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, ya, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dan doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan maupun kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masihud dajjal. Sesudah dia membaca doa ini, baru dia salam kiri. Ya, ini disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, menjauhi ad-dajjal. Ya, Nabi Muhammad SAW mengarahkan umatnya agar menjauhi ad-dajjal ketika fitnah paling dahsyat ini keluar di tengah umat manusia. Bila fitnah dajjal sudah keluar dan sedang menebar aneka tipu dayanya, maka hendaknya seorang mukmin tidak memelihara rasa ingin tahunya sehingga penasaran untuk mendekati ad-dajjal. Sebab Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan adanya seorang laki-laki yang benar-benar mendatangi ad-dajjal dan menyangka bahwa ad-dajjal adalah seorang yang baik. Bahkan dia mengira ad-dajjal itu seorang mukmin, sehingga laki-laki itu mengikuti apa saja tipu daya yang ditampilkan oleh ad-dajjal. Ya. Disebutkan dalam hadisnya, man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayatbi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubuhati aw lima yab'atsu bihi minasyubuhat. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar tentang kedatangan Dajjal ke kampungnya, ke negerinya, ke kotanya, ya, hendaklah dia menjauh darinya. Sebab demi Allah, seorang laki-laki benar-benar akan mendatangi ad-dajjal dan mengira, berasumsi bahwa dajjal itu seorang mukmin, sehingga dia akan mengikuti setiap syubhat, ya, yang ditebarkan oleh dajjal. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan dalam hadis berikut bahwasanya ketika dajjal muncul nanti, kebanyakan dari pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang pria yang akan dan harus mengikat wanita-wanita dari lingkungan keluarganya agar mereka tidak keluar sehingga menjadi pengikut ad-dajjal. Disebutkan dalam hadisnya, yanzilud dajjalu fi hadhis sabkhati bimurqanat fayakunu aksara man yakhruju ilaihi an-nisa hatta innar rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an yakhruja ilaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tinggal di tanah berair di Mariqanah, maka kebanyakan pengikutnya dari kalangan kaum wanita. Sehingga seorang laki-laki pulang untuk menemui istrinya, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan bibiknya. Kemudian dia mengikat mereka kuat-kuat dengan tali karena khawatir kalau wanita-wanita tersebut pergi mengikuti ad-dajjal. Hadis riwayat Imam Ahmad, Hasan statusnya. Jadi saudaraku rahimakumullah, pesona dajjal ini dahsyat sekali. Dan sedemikian dahsyatnya, tidak sedikit wanita yang menjadi korbannya, yang menjadi mangsanya, ya. Dan ini sebabnya apa? Karena wanita lebih emosional daripada laki-laki. Dan emosi ini, perasaan ini yang mudah dimainkan oleh
ad-Dajjal dengan segenap fitnah yang dia bawa. Ya. Baik, yang ketiga, menghafal 10 ayat awal suratul Kahfi atau 10 ayat akhir dari suratul Kahfi. Termasuk kiat lain yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar selamat menghadapi fitnah Dajjal ialah menghafalkan 10 ayat awal suratul Kahfi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi, usima min fitnatid Dajjal." Barang siapa menghafal 10 ayat awal dari suratul Kahfi, dia akan terjaga, terpelihara dari fitnah ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim sahih. Ya, ingat ya, menghafal bukan sekedar membaca. Dan boleh yang dihafalkan itu 10 ayat awal suratul Kahfi atau 10 ayat akhir suratul Kahfi. Silakan. Tapi yang penting dihafalkan. Apa hikmah dibalik menghafalkan ke 10 ayat tersebut? Allahu a'lam bissawab. Yang jelas kalau kita tadabbur pelajari suratul Kahfi, khususnya kisah para pemuda Kahfi penghuni gua, maka kita dapati bahwa kondisi masyarakat yang mereka hadapi saat itu memiliki kemiripan dengan kondisi masyarakat menjelang dan saat keluarnya fitnah Dajjal. Ya. Yaitu hadirnya pemimpin yang menyesatkan umat manusia dan rakyat kebanyakan yang rela mematuhinya sehingga sadar tidak sadar rakyat ini telah berlaku syirik, mempersekutukan Allah dengan sang pemimpin yang ditaati secara membabi buta, secara taklid buta. Ya. Para pemimpin tersebut telah dipatuhi kaumnya sedemikian rupa sehingga menempati posisi sebagai ilah-ilah, Rabb-Rabb selain Allah Ta'ala yang diagung-agungkan, dipatuhi, bahkan disembah. Ya. Sehingga Allah Ta'ala mengabadikan ucapan sekaligus sikap para pemuda Kahfi terhadap kaum mereka itu. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kaum kami ini telah menjadikan selain Allah sebagai ilah-ilah untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Saudaraku rahimakumullah, dalam kondisi kemusyrikan yang merebak, maka Allah mengarahkan pada para ashabul kahfi, pemuda kahfi ini untuk melakukan uzlah, ya, isolasi diri, mengasingkan diri dari kesyirikan kaumnya dengan masuk ke gua yang dirahmati Allah Ta'ala agar iman dan tauhid mereka terpelihara bahkan bertambah. Ya. Allah Ta'ala ya, menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 10, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ya Rabb kami. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Yang keempat, tinggal di Mekah atau di Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa jika fitnah Dajjal telah keluar, maka dia akan masuk ke semua negeri untuk menyebar tipu dayanya, sihirnya, kecuali dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Para malaikat menjaga dan melindungi kedua kota suci ini dari masuknya Ad-Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Ad-Dajjalu illa Makkah wal Madinata. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihil malaikatu saffina yahrusunaha." Tidak ada satu negeri pun yang tidak akan dimasuki Ad-Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya, kota Mekah dan Madinah, kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Berarti di antara solusi umat agar selamat menghadapi fitnah Dajjal adalah menetap tinggal di Mekah atau Madinah. Dua kota ini merupakan tempat yang paling terlindungi dari fitnah Dajjal. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengizinkan kita ya mempunyai kesempatan tinggal di Mekah atau Madinah. Ya. Namun kalaupun tidak kita tinggal di Mekah atau Madinah, sesungguhnya yang paling penting adalah memastikan iman kita ini benar. Ya. Karena apa? Ada manusia-manusia yang sudah tinggal di Mekah dan Madinah dengan aman dari fitnah Dajjal, tapi mereka justru meninggalkan kota Madinah. Ya, contoh dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Yaumul khalas wa ma yaumul khalas. Yaumul khalas wa ma yaumul khalas. Yaumul khalas wa ma yaumul khalas. 3 kali Nabi bertanya, hari pembersihan. Apa itu hari pembersihan? Maka
Ditanyalah oleh seorang sahabat, apakah hari pembersihan itu? Kata Nabi, Dajjal akan muncul kemudian mendaki gunung Uhud. Dari arah gunung Uhud dia memandang ke kota Madinah, lalu dia bertanya kepada pengikutnya, Atarawna hadzal qasr al-abyad, kalian lihat istana putih itu? Hadza Masjid Ahmad, itu masjidnya Ahmad, maksudnya Masjid Nabawi. Kemudian Dajjal mendatangi Madinah, dia turun dari Bukit Uhud mendatangi Madinah, namun dia dapati di setiap jalan menuju kota itu ada malaikat penjaga yang menghunuskan pedangnya. Kemudian Dajjal mendatangi Sabkha al-Juruf, tanah tandus di lereng bukit. Kemudian dia pukul serambi depannya sehingga kota Madinah bergetar gempa 3 kali. Dengan gempa itu tidak ada seorang munafik pun, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada seorang fasik pun, laki-laki maupun perempuan. Melainkan dengan sukarela keluar meninggalkan kota Madinah untuk menemui Ad-Dajjal. Dan itulah yang disebut dengan Yaumul Khalas, hari pembersihan. Jadi saudaraku rahimakumullah, hati-hati. Ujung akhir daripada solusi menghadapi Dajjal adalah sidqul iman wal istiqamah. Sehingga kalau memang kita memiliki sidqul iman dan istiqamah, tinggal di Madinah atau Mekah lagi, itu lebih mantap lagi, tidak akan diganggu oleh fitnah Dajjal. Tapi apatalah gunanya tinggal di Mekah atau Madinah namun dengan kerusakan ya, iman, sehingga menyebabkan dirinya menjadi munafik atau fasik, dan ini akan menjadi mangsa-mangsa dari Dajjal yang ketika mengetukkan ya kakinya di serambi sebuah bukit di luar kota Madinah, bahkan itu menjadi sihir yang menghipnotis, mengajak, menarik, menyedot ya orang-orang munafik dan fasik ini keluar dengan sukarela menuju Dajjal meninggalkan kota yang aman yaitu Madinah Al-Munawwarah. Nauzubillahi min dzalik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.